Pemandian jenazah, kita siapkan dulu air-air yang akan kita gunakan untuk proses pengurusan jenazah. Iya, biar kelihatan. Jadi air yang paling banyak yang akan kita pakai yaitu air biasa, air putih yang tanpa campuran apapun. Ini air yang paling banyak dan nanti diusahakan embernya ember yang paling besar. Biasanya pakai jembung yang biru agak gede itu. Jadi paling banyak air putih. Kemudian yang selanjutnya air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau ada daun bidara asli, itu pakai daun bidara asli dengan cara di blender kemudian disaring, diambil sarinya, ampasnya dibuang. Ya, kemudian dicampurkan dengan air 1 ember. Embernya cukup segini, cukup. Jangan terlalu gede. Ini ember yang dicampurkan dengan daun bidara. Semisalnya daerah ini kok nggak ada pohon bidara, kita bisa beli di online bidara yang bentuknya bubuk. Seperti ini, sudah bentuk serbuk. Kita tuangkan, kemudian kita campur ya, biar serbuk ini larut dengan air ya, karena kalau pakai serbuk agak lama larutnya karena ini kering. Dibuka, kasih air, dikubur-kubur terus biar larut sama airnya ya. Kalau itu enggak berarti atas larut, bisa agak lama, makanya kalau pakai serbuk tapi bisa larut. bisa larut, cuma agak lama. Lebih enaknya ya pakai daun bidara yang masih hijau, masih seger, itu dengan cara di blender kemudian disaring. Digerus-gerus enggak cuma. Gimana? Kalau digerus-gerus kurang. Keluar sarinya kurang. Ya. Kalau diulek pakai itu juga bisa. Ditumbuk. Itu bisa. Ya, intinya untuk mengambil sari dari daun bidara. Kalau misal memang enggak ada daun bidara, kita bisa siapkan pakai serbuk daun bidara. Online banyak, murah harganya. Kurang lebih 1 kilo sekitar 20.000. Saya beli di online itu lumayan banyak ya. Setelah daun bidara selesai, kemudian kapur barus. Kalau kapur barus dimanapun insya Allah ada ya. Kapur barus yang merek apapun, yang penting putih, jangan yang berwarna, yang putih. Kita lumayan butuh, kalau sasetannya lumayan gede, paling butuhnya 2 saset ya, butuhnya paling 2 saset. Kalau itunya gede, ini kan yang kecil, kurang lebih butuh 4. 2 saset untuk dilarutkan di air, yang 2 saset nanti kita taburkan di kain kafan ya. Ini karena ininya kecil, kemasannya kecil, nanti kita butuhnya 4. Jadi 2 kita larutkan di air. Melarutkannya jangan pakai air panas, pakai air dingin saja, air biasa, air suhu ruang ya. Setelah dilarutkan, ini juga agak lama larutnya. Kapur barus ini memang agak lama, jadi dihaluskan sehalus mungkin ya, sehalus mungkin, kemudian dilarutkan di airnya. Setelah air itu siap, kalau biasanya saya di Pekalongan dulu pakainya sabun batang, sabun batangan, entah itu Lifebuoy, Gift ataupun yang lain. Itu dengan cara diparut pakai parutan keju. Tapi sekarang karena ada sabun cair, saya pakainya lebih simpel ke sabun cair karena tidak ribet. Kalau pakai sabun batang ini agak ribet, cairnya larut ke airnya lama. Jadi kalau pakainya sabun batang, butuhnya ember 4. Air putih biasa, air sabun ya, kemudian air daun bidara, kemudian air kapur barus ya. Tapi kalau pakainya sabun cair cukup 3. Ininya tidak usah dilarutkan di air kalau pakainya sabun cair. Itu setelah mempersiapkan air yang akan kita gunakan untuk proses pemandian, proses selanjutnya yaitu kita mengukur panjang jenazah untuk menata kain kafan. Jadi kain kafan itu ditata sebelum proses pemandian. Biasanya langsung ditata di kerandanya. Ya, kita rata. Ini mau proses langsung. Iya, langsung. Kain kafannya. Iya. Kan itu udah ada dipotong kan? Yang penting. Air putih. Orang nganggo gue lah. Orang malah gampang. Mutilasi. Ini berarti kan ngukur. Oh, itu ngukurnya enggak pakai meteran ya? Pakai, biasanya saya pakainya tali rafia. Oh. Tali rafia, cara ngukurnya ya. Ini
panjang tubuh jenazah dilebihkan sekitar 1,5 kilo untuk nanti ikatan. Bawah 1,5 kilo, atas 1,5 kilo. Sebenarnya 1 kilo saja sudah cukup. Tapi untuk kehati-hatian biar rapat itu 1,5 kilo, atas dilebihkan 1,5 kilo, bawah 1,5 kilo sini. Pas. Ya. Ini yang kain ini sebanyak 3 lembar. Ya, 3 lembar dengan ukuran yang sama. Kemudian kita siapkan tali 5 tali. Tali yang panjang ini nanti 2 ya, untuk sebelah sini pinggang sama bahu. Kemudian yang 2 yang tali tidak panjang cukup segini, ini nanti 3 ya, yang 2 kali lipatnya panjang ini 2, yang segininya saja itu 3 ya, untuk kaki atas sama lutut ini 3 ya. Ini untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan ini tambah lagi, ada baju, ada rok ataupun sarung sama kerudung. Laki-laki juga boleh pakai baju dan sarung. Boleh. Jadi semisalnya kok beli kainnya panjang banyak daripada sisa, lebih baik dipakaikan untuk membuat baju sama untuk sarung. Ya, sebenarnya 3 lapis itu sudah cukup untuk laki-laki. Kalian ini kita proseskan untuk baju. Jadi kurang lebih panjang untuk baju. Nah, untuk baju ini sebenarnya kurang panjang dikit. 1 meter, 2 meter. Besar Ya, sampai sini. Berarti kurang lebih sekitar 1,5 meter nanti ditekuk. Jadi 1 sekitar 1,5 meter 2 meter lah kurang lebih. Ya, yang penting biar nutup sampai ke pusar. Ya, ditekuk seperti ini kan, 2 lembar ini. 1 lembar kita tekuk. Ya. Ya, tekuk. Kemudian kita ambil tengahnya. Ambil tengah, kita lubangi untuk memasukkan kepala. Ya, itu betul lubangnya seperti itu. Nah, model lubangnya seperti ini. Tengah. Ini nanti yang sebelah sini untuk bawah. Nah, jadi nanti yang seperti ini toh. Ini dibuka. Ya, jenazah ditaruh, dipaskan sininya, ujung kepala. Nanti ini kayak gini. Diperhatikan Pak Hadi nanti untuk prakteknya bisa boleh turun Pak. Boleh turun. Ini untuk baju. Kemudian ada celana dalam juga. Ini nanti untuk perempuan ataupun laki-laki boleh. Jadi yang khusus untuk perempuan tadi ada sarung ataupun disebut rok, kemudian baju, ada juga kerudung sama celana dalam. Ya, untuk laki-laki 3 lapis itu sudah cukup. Mau ditambahi sarung sama celana dalam sama baju ini boleh. Kalau memang kalau kerudungnya enggak untuk yang laki-laki, khusus untuk yang perempuan. Ini kurang lebih ya antara 1,5 meter juga untuk roknya. Ya. Setelah 3 lapis dipasangkan, kemudian ini roknya dipasangkan juga seperti ini. Ya. Kemudian baru celana dalam. Ini langsung kita pasangkan aja ya. Ini cuma talinya kurang 1 ini. Ada 3 lapis ini. Talinya kurang 1. Yang panjang apa yang pendek? Tali yang pendek kurang 1. Nanti yang kepala enggak usah diikat dulu aja. Ya. Ini yang ujung kaki. Ya, ini yang pinggang. Ini yang bahu. Ya, bahu. Nanti yang lutut satu ya, setelah kaki. Sini lutut. Nanti sini 1 lagi untuk ujung kepala. Ya, kurang 1 soalnya kali sini. Dari ujung kepala. Nanti 1 lagi sebenarnya. Dipanut dulu. Ya. Ini lembar pertama posisi tengah, Pak. Nah, sebenarnya tergantung kain kafannya sih. Soalnya kan beda-beda kain kafan. Ada yang enggak lebar, ada yang lebar banget.
Dan tergantung si jenazahnya gemuk apa enggak. Kalau jenazahnya enggak gemuk, kurus, maka cukup 3 lapisnya ditata sama tengah semua. Tapi kalau jenazahnya gemuk, kemudian kain kafannya enggak lebar, nanti agak dimiring-miringkan. Kita contohkan yang jenazahnya gemuk. Kita contohkan yang jenazahnya gemuk. Ini kepala sebelah sini. Kepala tadi mana? Sana ya? Miring sebelah kanan dulu. Sebelah kanannya jenazah. Sebelah sini Pak. Dipaskan garis itu. Kanannya jenazah. Ini Pak, ini. Nah, wis ini. Kepalanya kita pindah aja di sebelah sini ya. Biar nanti enggak itu. Ya wis kan bae Pak. Anu jambare tok talinya tok talinya dua Kali aja. taruh sini. Tali yang dua panjang itu. Biar enggak sini satu lagi. Lagi tali yang panjang. Kita rubah arah dulu sebentar. Yang Ini baru yang pinggang. kita ulang aja Pak. Kita ulang aja. Ini sobek satu. Ujung kaki, lutut, pinggang, sini nanti baru. Ya nanti satu lagi, ini yang ujung Pocong yang kepala. Kita ulang aja. tengah-tengah. Sebelah kanan si jenazah berarti miring ke sana. Ini kita contohkan yang jenazahnya nanti gemuk Pak. Itu panjang enggak? Panjang. Kalau yang kurus saya. Ini Terus no, Baju. apa namanya? Sarung ya. Baju. Ini sudah 3 berarti kan? Baju dulu apa sarung dulu? ini nanti turut dari atas kerudung dulu. Ini kita ambil jenazah perempuan ya, ada kerudungnya. Jadi nanti kalau jenazah laki-laki tinggal dihilangkan Kerudungnya kerudungnya. itu ukuran berapa? 1,5 sama. Ukurannya yang penting pas gini Pak. Nah, bentuk segitiga. Nanti ini lebihnya dihilangkan. Enggak, maksud saya ukuran Ukuran segini berapa ini Pak? Kurang 1 lebih- meter. 1 meter. kurang lebih 1 meter. Yang penting jadi satu segitiga seperti ini. 1 meter. Ini kerudungnya kerudung segitiga. Ini Kalau tadi kan baju sama sarung itu 1,5. nah, kurang lebih 1,5. Kerudung sudah didatakan, kemudian bajunya. Yang sudah ditopang tadi. Sekalian. Ini 1,5 ya tadi ya. Ini kurang panjang sebenarnya, sekitar panjang 1 kilo lagi. Ini dari Ini cuma kain kafannya kemarin mepet. 2 meter. 1,5. Kurang lebih ya untuk baju 2 meter. 2 meter ya. Bismillah ya. Nah. Kemudian kita buka. Nah, Enggak kurang ke sini. Enggak kurang ke sini. Soalnya Pas ini leher sini. itu ya, pas lahir. Ini nanti kan buka ya. Nah, sih, Tali. Agak ke sana dulu. cukup segini. Bapaknya kan dengan masuk itu. Dagu. Bapaknya masuk Leng. pala. Nah, kerudung terus baju Baju, stiker sarung ataupun rok. celana. Kemudian anak dalam, anak dalam ini Laki perempuan pakai perempuan. Ya, sebenarnya untuk laki-laki cukup 3 lapis saja sudah cukup. Kalau memang mau dikasih
sarung, mau kasih baju, mau celana dalam, monggo gas. Ini kalau dikumpliti lagi perempuan bedanya Cuma kerudung. Ya. Nah, setelah ditata seperti ini, nanti ada kapas dan kapur barus. Jadi kapas ini dipaskan di anggota duburnya, ya, ditata kotak sambil dikasih kapur barus, ya, semuanya kasih kapur barus yang sudah halus. Oh, semuanya, Semuanya, untuk kain ya, kafan semua untuk kain kafan sama yang ada di kapasnya. Ya, setelah ini baru kita proses pemandian. Ini natanya langsung di kerandanya biasanya. Natanya langsung di kerandanya, ditata di keranda. Kemudian setelah selesai penataan, langsung proses pemandian jenazah. Ini mau dipraktekkan mengkafani dulu apa? Wis kadung. Masa Pak Durari? Mengkafani aja ya. Oke. Kafani dulu. Maksudnya Ini tahapannya seperti itu. Tadi yang pertama nata air dulu, nyiapkan air, kemudian nata kain kafan, baru proses pemandian. Setelah proses pemandian ini langsung diangkat, dipindahkan ke tempat kain kafan. setelah diangkat. Nah, Ini yang gemuk rehan Pak. masalah. Enggak masalah dia kan. Sama Kalau nonton mawon. ya apa Pak? Ya. Tadi yang gemuk ini. Bayangkan saja kan. Kalau saya sih kurus yang bagian bawah. Jadi kurus. Berarti dengan posisinya kepala di sini Pak. Ya. Maka dulu mata aja. Sana lagi dikit Pak. Ya, mundur. Mohon maaf ini Pak ya. Masih Pak. Ini kurang panjang dikit sebenarnya. Kurang harus nutup nih ya. Ini putri tadi ya. Putri Sami. Terus praktek. Setelah baju itu kan, ini dulu. Ini posisi masih ada tutupan itu ya, kain. Kain selain apa namanya jarik selendang. Sebentar, biar anu selendangnya tadi Nih, nomor iki. enggak Oh, selendang. selendang. Oh, itu. Nah, tutup aja sih. Oh, ini selendangnya tuh cuma segini. Nah, segini aja untuk nutupin. Nutupin ini aja. Berarti basahan dari mandi. Basahan diamond kan ini kan sudah dikeringkan. Nanti pakainya selendangnya selendang kering, bukan selendang basah. Berarti basahan dari mandi, Mandi, dicopot, ganti yang kering, yang kering. nah, baru nanti diangkat pindah. Terus ini Ya. Ini jangan dibuka vulgar seperti ini Pak ya, karena ini aurat si jenazah kita harus tutup ya. Dan ini lebih utama lagi yang nutup sini nanti si keluarga, ya, si keluarganya ditutupkan di anggota kemaluannya. Setelah ditutupkan seperti ini baru kan ini sudah nutup ini Pak ya. Ini kita ikat. Ikatnya nggak usah kencang-kencang amat, nggak apa-apa. Setelah itu baru sarung. kita sarungnya tutupkan. Setelah ini satu ditutupkan, selendangnya ditarik turun. Yes, seperti ini, Pak. alon-alon. Alon. Ini satu dulu Pak, yang sambil kakinya dicingkungkan. Nah, ini diangkat, nah, dimasukkan. Nah, kemudian yang satunya ini. Ini Prosesnya tertutup atau sampai sini? Ini tertutup. Nanti kan ketika nanti di pemakaman nanti dibuka. Enggak, maksudnya sarung ini posisinya di sini. Sarung enggak, sarung nanti kan ini kepanjangan Pak ya. Ini nanti diatasin lagi. Jadi sarung nanti seperti ini Pak. Betul sih. Nah, ini keluar ya. Ini sarung nanti sarung ini keluar. Ini kan panjangan ini lebar. Ya.
Oh, berarti nanti sarung itu agak enggak ya. Agak mudah. Nah, ini kalau bajunya ini tidak panjang, berarti sarung ukuran segini pas sebenarnya. Ini sarungnya ke atas lagi dikit. Itu ngambil sarung laki perempuan sama. Laki perempuan sama. Ini apa bajunya gini ya? Gini kan? Ya, sama. Kalau jenazahnya perempuan, baru tinggal di kerudung dulu. Cara kerudung ini saya nggak bisa ini nguduk dulu. Ini kepanjangan ya. Sebenarnya cukup sampai sini. Nanti ini kerudungan segitiga itu seperti gimana? Tapi perempuan yang lebih tahu cara ngerudungi. Laki-laki saya terus terang nggak bisa ngerudungi. Gini aja. Bener, nggak kayak gini kerudungnya. Kenal lah. Yang penting kerudung. Ya, Terus baru kain kafan. baru ini kain kepannya. Kanan dulu. Kanan dulu. Ya. Ketika panik Kecil. Ketip. Ya, kemudian yang ini sambil dipegangin Pak ya. Ini nggak usah ditutup gitu lah. Apa-apa, tutup aja. Ini nanti langsung dikuncikan Pak ya, dimasukkan ke bawahnya. Yang bawah saja prakteknya ya. Ini bukan panjang ya ini. Ini aja Baru satu ya. Lagi. Kanan dulu. Kanan dulu ya. kanan dulu. Kanan dulu. Kanan dulu. Oh dari kanan dulu. Sama nanti diprosesnya dimasukkan ke bawah. Masukkan ke bawah. Terus kiri. Sini. Nah, kiri. Yang kedua. Baru yang terakhir. Yang terakhir. Berani ya Un. Nah, diikat sebelah sini. Ikatannya sebelah Sebelah sini. kiri. Katanya sebelah kiri ya. Ikatnya bebas. Ikatannya yang mudah untuk dilepas. Oh, di kira-kira nang gopure diambung ke tanah. Panas dulu, delok Pak. Panas delok. Panas delok. Aja terus. Ini Ini senjata. tak itu nih ya. Tak tutup sebentar Pak ya. Monggo. Kalau mboten napa-napa. Ambil sebentar. Panas delok. Oh yang dipotong dalam ya. Nanti luar juga sama. Kanan dulu. Baru kiri untuk tutupkan. Nah, ini ikat. Cara ngangkat. Ini baru diikat. Ya kono dari tali mani yo. Yo ora dapat. Diangkat Diangkat masukkan keranda. Ini sudah di keranda. Oh, ini sudah Nata ini kan di- natanya di kerandanya. Nang saling ngangkat pripun niku? Dari sini ya ngangkate. Pripun? Ngangkatnya dari sini. Ini sudah. Lalu masukkan ke liang lahat Nanti kan 3 orang dari sebelah sini. dari sini ya. Oh, dari sini ya. Ada yang tengah, yang atas sama bawah. Maksudnya itu kan pihaknya Orangnya di yang- sini ya, apa di maksudnya sana? yang lahatnya itu kepala dulu apa kaki dulu itu maksudnya. Kepala. Kepala dulu. tuh. Artinya Dari sebelah sini, ini liang lahatnya, ini jenazah taruh di sini. di samping sini ya. Jadi masuk ke sana mboten miring ngeten. Tergantung nanti misalnya kok sininya kok apa Sempit. namanya sempit. Biasanya nanti di samping apa namanya timur belakang, di ke sampingnya, di sampingnya. di samping kanan. Maksudnya Tapi tetap masukkannya kepala terlebih dahulu. walaupun di samping kepala dulu. Kepala dulu. Terus dibuka Di langsung dimiringkan ke kiblat. diambung ke Nek tanah. samping kan posisi yang mau nerima 1, 2, 3 kan di Nah, sini. ini penerima kan di sini. Kalau penerima yang di bawah. mau ngangkat di sini nggak bisa. Jadi yang ngangkat harus di sini, Ya. Maksud saya sebelah kanan jenazah. kalau dari samping itu kan langsung ditampangi sama yang bawah itu kan Nah. posisinya begini, Nah. bukan kepalanya dulu. Yang Diperatake, Pak. tetap kepalanya dulu ya. Tetap kepala dulu masuk. Diberatake di Kalau bawah. dari samping, oh ya, anu ya, Tapi kan yang menerima kan yang diterima kepala dulu. kepala dulu. Yang diterima. Diberatake, Pak. Sini terus miring. Karena sudah ada yang ditanyakan dulu maksudnya.
Talinya cukup 3 atau Talinya pirang-pirang itu oleh 5 ataupun 7. 7 ini satu, Sini terus satu. di sini satu, pinggul terus sini satu. Nah, di atas sini. Ya, sini Si ada ro lu pat mo 6 tuh. Ya, ini kan 5. 1 2 3 4 5. Ya, kalau 7 1 2 3 4 sini 5 6 7 pocong PR ya. ya. Leher ini bukan ke sini tapi agak ke sini. aja kelalen dibuka pocongnya. Iya diambung ke tanah kok. untuk kapas cukup istilahnya penggunaannya di Untuk tubuh saja. kapas itu penggunaannya lebih intinya ke anggota kemaluan baik depan ataupun belakang. Jadi nanti setelah pemandian sebelum diangkat ini nanti juga dikasih kapas dulu. Nanti ketika pemandian kita praktekkan. Ini untuk pengkafanannya ada yang tanya. Mata, hidung, Untuk mata, hidung, telinga ini tergantung keadaan jenazah. Kalau jenazahnya ini sehat, ini tidak mungkin mengeluarkan cairan. Tapi kalau jenazahnya punya penyakit dalam, setelah dimandikan pun pasti nanti keluar cairan dari hidung, telinga. Kalau ada keluar cairannya maka disumpel pakai kapas. Biar tidak membasahi kain kafan. kalau misalkan kita kan tidak tahu untuk antisipasi, Nah. entah dia punya penyakit atau tidak, terus Ya, dikasih kapas. dikasih kapas tidak masalah untuk si antisipasi tadi. Ya, soalnya Nah. udah biasa kan. Dikasih kapas untuk ini telinga dan yang Jadi anggota langsung dibentuk seperti wajah wajah. bulat itu. Bulat langsung berarti menutupi seluruh wajahnya. Ya. Itu untuk antisipasi, tapi lebih itunya ini tidak pakai apapun. Kalau memang kondisi si jenazah sehat, normal. Ya, kita kan Tapi tidak kalau tahu. kalau untuk antisipasi nanti keluar, kadang kan si pemandi jenazah kan ini apa namanya mandikannya masih lama sebelum dimakamkan. Ya. Jadi untuk kehati-hatiannya memandikan jenazah jangan terlalu lama dari jarak pemakaman. Semisal mau dimakamkan jam 9 berarti 1,5 jam sebelum pemakaman dimandikan. Khawatirnya kalau dimandikan terlalu lama sebelum diproses pemakaman, ini nanti kotoran keluar lagi. Padahal biasanya sok nginep ya. Artinya Ini untuk antisipasi karena ini kan posisi jenazah sudah dimandikan sudah suci. Kalau nanti kotoran keluar lagi kan berarti kan ini sudah najis lagi. Untuk si antisipasi ini apa namanya makanya tadi dikasih kapas, entah itu nanti perjalanan dari rumah si jenazah ke masjid ke pemakaman ini kotoran keluar tidak nembus ke kain kafan, tertahan di kapasnya tadi. Fungsinya kapas untuk menahan kotoran si jenazah yang keluar. Ini untuk sekedar antisipasi. Kadang keluar, kadang tidak soalnya. Tapi kalau keluar kotoran itu dibersihkan lagi enggak? Nah, kalau Mau itu disolati. kotorannya kita sadar si orang yang masih hidup sadar ini kok mampu kotoran teman-teman kita mandikan ulang. Tapi kalau kita tidak sadar itu bukan tanggung jawab kita, sudah di luar kehendak. artinya kita tidak tahu. Kita tidak tahu biar mukallaf Kotoran yang najis itu kan yang dari kubur yang dari dubur ya. dubur. Kalau yang dari Dari yang dari muka tidak najis. Cairan misalnya cairan dari hidung ataupun dari mulut ataupun dari telinga ini tidak najis. Kalau ada luka di sini atau di mana itu dikasih kapas juga. Kasih kapas. Ya nanti tergantung ini makanya model jenazah itu masing-masing Pak. Ada yang sakit bertahun-tahun sakitnya gula sampai kakinya bosok. Ya, ada Pak. Macam-macam. Nah, itu nanti tinggal kita apa namanya menyikapinya saja. Entah itu pakai kapas ataupun pakai yang lainnya. Ataupun jenazah yang kecelakaan, darahnya tidak mau berhenti. Ini kita bisa antisipasi pakai kapas kemudian dibungkus pakai plastik. Ini kita diperbolehkan. Ya. Karena khawatir nanti nunggunya lama untuk pengantaran ke makam, ini kain kafannya basah darah semua. Berarti kalau meninggalnya mungkin sore, ya, sore tapi kan tidak langsung. Nah, tidak langsung. Kan besok jam 10. Misalnya besok jam Berarti 10. Sebaiknya, Sebaiknya itu mandikannya pagi. ya, mandikannya pagi. Dan Kadang-kadang pakai airnya jangan air dingin, jangan air panas, air yang sedang. Ya, sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi dikasih air panas. Karena si jenazah ini sensitif banget. Ya, Sakit. sakitnya luar biasa. Ya, walaupun kita nggak dengar teriakannya si jenazah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan yang memandikan jenazah itu dari keluarganya. Karena sifat lemah lembut dari keluarga itu pasti ada. Beda dengan orang lain. Itu manfaat kenapa Rasulullah memerintahkan yang memandikan jenazah, yang mengurusi jenazah itu keluarganya pasti dengan cara lemah lembut.
Ya, maka sampai gosok pun nggak boleh. Kalau kita mandikan gosokan gini Pak, ini pelan dibersihkan, halus. Karena sentuhan saja si jenazah sudah merasakan. Ya, karena apa? Si jenazah baru saja merasakan sakit yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sakit selama masa hidupnya. Ya. Rasulullah SAW menceritakan apa namanya proses sakaratul maut, proses pisahnya ruh dengan jasad manusia itu seperti dicincang-cincang pakai pedang. Hidup-hidup itu lebih sakit daripada dicincang pakai pedang. Makanya proses pengurusan jenazah sehalus mungkin, selembut mungkin. Makanya diperintahkan si keluarga yang harus mengurusinya biar dengan cara yang lembut. Jangan cara yang kasar dikosokin. Gini-gini. Jangan. Kasihan si jenazahnya merasakan benar-benar sakitnya. Ada Pak, ada nggak Pak antisipasi untuk itu yang sudah suci ya, sudah dikafani itu kan takutnya ada keluar kotoran lagi. Itu antisipasi untuk tidak meminimalisir kotoran keluar. Biasanya nanti kita pakai kapas Pak. Setelah mandikan selesai dikeringkan, anggota duburnya kita sumpel pakai kapas. Dan yang nyumpel ini keluarganya. Ya, mohon maaf kalau dikeringkan ini Pak ya, dikeringkan, maka si tubuh jenazah dimiringkan. Mohon maaf kita. Seperti ini dimiringkan, nanti si keluarga ngasih kapas di anggota ini lumayan banyak Pak. Ya, insya Allah dengan sumpulan kapas ini kita sudah meminimalisir untuk kotoran itu keluar. Enggak, Nah. maksudnya kita urut perutnya. Ya, nanti proses pemandian Pak. Ya. Nanti kita untuk soalnya Ini kan sudah mandi. nah, ini kan ceritanya sudah mandi. Karena tadi kan kafan sudah ditata. Nanti setelah ini kita proses pemandian untuk mengeluarkan kotorannya bagaimana. Ini untuk pengkafanan sudah paham, sudah jelas. Enggak. Kawat Jimin. Benar sumuk, saya ditusi Pak. Jawab lambene. Nah, kalau semisal si jenazah punya luka, si luka-lukanya ini kasih kapas. Ketiga, anggota muka yang rawan keluar cairan dan kita khawatir nanti keluar cairan, boleh dikasih. Kalau kita nggak khawatir, ya misalnya meninggal dari sore kok sampai pagi pun nggak keluar cairan, maka tidak perlu dikasih kapas. Kan ini sudah dipastikan nggak keluar loh, karena sudah dari sore sampai pagi pun tidak keluar cairan. Ya, tapi biasanya kalau punya penyakit dalam, punya penyakit kronis biasanya keluar cairan putih, kuning, agak merah campur darah. Itu kalau tidak segera diurus, artinya tidak segera meninggal yang sedang malam, terus memandikannya pagi, itu kesannya jadi kaku. Tapi nanti setelah dimandikan yang tadinya kaku nanti nggak kaku lagi. Nah, makanya jelas saya wis mati kat mau. Makanya diurus Rasulullah terus. kan tadi mengatakan sebaiknya ada tiga urusan yang diperintahkan untuk disegerakan. Ya, satu bayar hutang, kedua menikah, ya, yang ketiga mengurus jenazah alias sampai ke pemakaman, bukan hanya sekedar memandikan. Yang namanya pengurus dari proses setelah meninggal sampai memasukkan ke liang lahat. Lebih baik ya jangan lama-lama, ditunda kok sampai 1 malam, 2 malam, bahkan 1 hari full. Ini lebih baik jangan. Biasanya yang Kadang kan sore yang terjadi kan kadang kasihan anaknya ada yang di sana akhirnya nunggu sampai berjam-jam, bahkan ada lebih dari 1 hari. Ini yang kasihan jenazahnya. itu berarti kalau sore meninggal ya baiknya malam itu pun harus dimakamkan. dimakamkan. Kalau di Pekalongan, kalau seringnya itu dimakamkan malamnya. Ya, kalau keluarganya sudah kumpul. Pokoknya segera. Tapi biasanya yang sering terjadi nunggu saudarane men kumpul kabeh. Ini kadang sifat egois itu yang menjadikan penghalang untuk mensegerakan pengurusan si jenazah. Tapi lebih bagusnya segera. Yang namanya segera itu ya caranya cepat, nggak ada batasan waktu itu. Apa 1 jam, apa 2 jam, yang namanya segera itu secepat mungkin. Kalau udah segera di ini kan berarti ya nanti Segera dimakamkan juga. Yang namanya segera, jangan cuma dimandikan tok nanti makamannya besoknya, sama aja Pak. Nah, itu kalau misalkan nginep sewengi pagi baru dimandikan jenazah, enggak ya? Kaku pokoknya. Kaku, tapi nanti setelah dimandikan enggak kaku Pak. Tapi proses memandikannya kaku. Kaku. Nanti lewat proses memandikan jenazah ini sudah enggak kaku lagi. Tapi kan proses memandikannya kita menghadapi jenazah yang kaku. Yang kaku.
menghadapi yang jenazahnya sudah posisi kaku karena meninggalnya kan sudah sore, diurusnya pagi. Ya. Tapi kan kekhawatiran kita kalau misalnya sore itu dimandikan, kok selama proses 1 malam ini kotorannya keluar lagi. Ini kalau di masyarakat sini yang kita perlu merubah itu segera walaupun malam. Segera. Memakamkan. Walaupun malam. Nah, sini jarang Ya. pemakaman malam kecuali kemarin aja karena COVID. Waktu COVID itu Covid. jam Ya, 2 malam. biasanya penghalangnya kalau di Pekalongan seringnya kenapa ditunda itu karena saudara. Kalau memang saudara kumpul malam dimakamkan, Pak. Nah, sini kayaknya tidak biasa malam itu. Bokong sini satu Sudah nggak biasa mengubur malam. Nggak Yang biasa. kedua penggali kubur itu Pasti tidak mau. nggak mau. Ya, membuat alasan kita menundanya sampai besok. Besok. Hmm. Nah, tinggal bagaimana Nah, kita berarti- menyikapinya, Pak. berarti Lebih tim ini Nah. harus sampai pada tukang penggali kubur. penggali. Kubur. Nah, tinggal ini bagaimana kita pilih mudorot yang paling ringan. Kalau di usul fikih itu kan idza ta'arrada mafsadatani ru'ya aqdamu madaran firtikafi akhafihima. Kalau kita dihadapi 2 mudorot, maka kita lebih memilih mudorot yang paling kecil. Ya. Kalau kaku kita masih bisa sikapi dengan mandi. Dengan kita menggosok pelan, insya Allah kakunya hilang. Tapi kalau kita mandikan sore, besoknya keluar kotoran, ini gimana, Pak? Kita menyolati jenazah yang posisinya najis. Sedangkan syarat sah sholat itu bersih dari hadas. Ya, tinggal kita bagaimana memilih ini. Kalau syarat sah sholat mandikan mayit kan yang syarat sahnya yang nyolati ya. Nah, Ini kalau yang sudah sering terjadi di Pacor khususnya ya. aja. Nah, ini ada orang meninggal itu kalau di sini cepat-cepat dimandikan. Soalnya Dimandikan. yang pertama satu masih lemes. Masih lemas ya benar. Yang kedua itu kita bisa istilahnya mengulut perutnya agar Agar keluar. agak kosong Nah, perutnya. bisa juga disikapi seperti itu, Pak. Ketika memandikan perutnya diurut biar kotoran semua keluar. Satu. Yang kedua kita tahan pakai kapas tadi. Ya baik atas atau belakang. Ya baik yang ada di kain kafannya ataupun setelah pemandian dimasukkan ditutupkan di anggota tubuhnya. Ini juga meminim ya biar kotoran itu tidak keluar. Karena kalau nggak segera dimandikan itu Biasanya kaku, Pak. selain kaku juga orang-orang itu sering rame kok. Ya, benar. Kalau masalah kotoran walaupun dimandikan sudah kaku tetap Tetap keluar. Ya tergantung isi perutnya, Pak. Semua itu tergantung isi perutnya. Kalau pas kotoran di dalam banyak, ini bisa keluar kapanpun. Setelah dimandikan pun bisa keluar. Tapi kalau kotoran itu sedikit, ketika dimandikan sudah keluar, nanti nggak mungkin keluar lagi. Tinggal proses pengeluarannya dan kotoran di dalam banyak atau tidak. Tinggal kita bagaimana menyikapi atau mau benar-benar diperhatikan ketika kotorannya. Biasanya kita tanya kepada saudara yang ada di rumah situ sudah tidak makan berapa hari atau Ya, masih makan. nah ini untuk si antisipasinya, untuk mengetahui banyak atau tidak kotoran yang ada di dalamnya. Jadi kalau banyak Jadi- itu nanti ya Jadi mengeluarkan kotorannya. untuk mengeluarkan kotorannya lebih agak lama. Bagaimana caranya benar-benar sudah tuntas nggak keluar lagi. Ya Atau kalau mungkin proses memandikannya yang agak lama nanti. nanti proses agak memandikan lama itu proses pengeluaran kotorannya. Ya untuk proses yang lain itu nggak lama. Lama itu proses pengeluaran kotoran. Sudah dibersihkan keluar lagi, bersihkan terus sampai benar-benar nggak keluar. Baru pindah ke selanjutnya. Kan jadi yang ini kayak soal yang keluar najis tadi nggak masalah misalnya matinya sore terus langsung dimandikan terus diusahakan kotorannya pokoknya keluar Nah, dulu, itu. terus nanti disumpel gitu terus kemudian nguburkannya Besok. pagi. Mm-mm. Yang penting diusahakan jangan Ya sampai tadi keluar benar kotoran. diusahakan kotoran itu biar nggak keluar lagi. Cuma nanti Tadi kalau kan ada misalnya- beberapa cara yang untuk menghalau biar kotoran tidak keluar lagi. kalau misalnya nanti tetap ada kotorannya kok keluar banyak karena mungkin ada tekanan apa gitu. Maklot gitu paginya itu berarti harus diganti. Harus diganti, apalagi sudah tembus sampai bawah, baunya dan menyengat. Bukan Ya. diganti. Dimandikan lagi, Dimandikan. digantikan kain kafannya, Kain kalau diganti Ya. dimandikan. dimandikan lagi. Ini kalau seandainya keluar Itu dan bukan banyak sampai dibersihkan hanya keluar, kotorannya saja. Tapi dimandikan ulang. Oh, dimandikan Nah, ulang. kita memandikan jenazah ini untuk mensucikan jenazah, ya, mensucikan jenazah biar jenazah ini menghadap Allah dalam kondisi suci.
Makanya proses pemandian ada proses wudhunya untuk mensucikan si jenazah. Ya, tinggal kita bagaimana mensikapi, ini kondisional ini untuk masalah kotoran. Berarti bisa biar nggak ganti. Jadi setelah dimandikan nggak langsung dikafani, tapi pakai kain yang Kain lain. dulu itu boleh, tinggal nanti besok paginya tinggal di kain kafani, tidak rusak memandikan ulang. Kalau di sini Biasanya ya langsung. langsung. Jadi, Langsung. menata ini setelah selesai kita memandikan malah Iya. langsung. Sebenarnya kalau kita tata dulu, mohon maaf nun sewu, kadang-kadang kan ada yang rumahnya sempit Sempit. dan lain sebagainya. Itu ketakutnya kan keinjek-injek jadi kotor kain kafannya. Kalau di Pekalongan natanya langsung di kerandanya, Pak. Itu juga di keranda. Nah, jadi boleh keranda kan kalau di sana kan lumayan tinggi, Oh. kurang lebih segini Oh, tingginya keranda. kalau di sini pendek. Kalau di sini pendek banget ke bawah. Kalau di Pekalongan lumayan Intinya tinggi, kan, kurang nah, lebih ya terus segini, ini. Pak. Nah, takutnya keinjek-injek. Ke atas lutut. Kalau di Pekalongan kerandanya enggak ada yang endek, malah tinggi-tinggi semua. Diangkat nih sopan. Mati saya iki. Berarti paling ya seperti tadi yang Ya, intinya Ya. itu kan ya, teknis itu kan Intinya urutannya kondisional nanti. kepraktisan ya. Praktisan dalam pengurusan. Yang penting intinya seperti itu. berarti kalau seandainya tidak langsung dikafani, mandikan dulu, dikeringkan, Keringkan. kemudian sudah kita letakkan, Letakkan. tapi bukan di kafani ya, Bukan dikafani. letakkan hanya jarik gitu Jarik saja. saja. Paginya baru di Di kafani bisa. bisa Ya, yang penting kan tadi Karena itu sebelum mengkafani melihat. melihat untuk Ini antisipasi keluar atau tidaknya, karena prosesnya lumayan lama nih, proses menunggu pemakamannya. Nah, itu sifatnya kondisional tadi ya, Pak ya, menyesuaikan saja bagaimana enaknya. Ya, tadi dilihat paling ringan mudaratnya. Ya, dilihat yang paling ringan mudaratnya. Gimana, ada yang ditanyakan dulu sebelum proses pemandian? Tadi kan kalau adanya itu mayat sudah kaku, itu kan otomatis ya kesulitan untuk mandikannya. Karena apa, kalau kepaksa itu gimana? Kalau kepaksa tertarik itu loh, ya khawatir seperti itu, khawatir aja nih. Takut ini kan posisi rumahnya begini, udah begini kan. Kalau Jangan dipaksa. di sini itu Jangan dipaksa. Makanya Ya, itu. makanya nanti selambat laun kena air itu nanti luntur sendiri, Pak. Dalam proses. maning. Jadi ketika ini kan jenazah kan nanti kan diposisikan seperti ini sebelum dimandikan, toh. Nih kalau nunggunya lama biasanya kaku nggak bisa diluruskan, nggak bisa dibersihkan sininya, nggak bisa dibersihkan sininya. Nah ini dibersihkannya yang lain dulu sambil dibasuh pakai air. Nah ini lambat laun sudah bisa lentur sendiri. bisa Ya, seperti bisa seperti awal meninggal. Ya, jadi nggak kaku lagi. Terus Itu kalau- yang saya alami ketika mengurus jenazah. kalau ada mayat yang matanya melek aja itu pemejamkannya mayat ada Ini. syaratnya apa enggak itu? Ini kan setelah meninggal seharusnya langsung dipejamkan. Kalau lama nanti sulit untuk dipejamkan. Ya, jadi kalau setelah meninggal kok nggak langsung dipejamkan, ini biasanya sulit. Sudah sulit. Teori itu gampang, prakteknya Boneka lanang guys. ya sehingga si apa Kalau untuk laki-laki cukup segini aja nggak apa-apa, Pak. Tutupannya. Kita praktek yang tadi. Pertama air putih biasa. Mulai dari air putihnya gitu. Tadi untuk apa namanya ngejur kapur barus dan darah sudah dulu. ya jarang, tapi yang penting bubuk. Dan kalau di sini nggak ada, Nggak pakai, bubuk ya. Tidak pakai darah. nggak pakai sekarang, sabun roh. Tadi sabunnya Sabun tanah biasa. Sabunnya kalau cair pakainya sabun batang, sabun pakai air, atau sabun cair nggak usah, langsung saja diaplikasikan. Di sabun ke sabun. Berarti kan kalau sabun cair mungkin ditaruh ini ya, ini cair sabunnya. Sabun. Paling nanti pakainya gayung. Iya, gayung. Saya kira kalau sabunnya cair malah lebih mudah Lebih dilarutkan di air. soalnya kan intinya untuk pengaplikasian penyabunan biar rata saja, Pak. Kalau pakai sabun cair kan langsung bisa diratakan, kalau sabun batang kan agak lama. Yang pertama air biasa, air putih. Nah, ini biasanya butuhnya lebih banyak daripada yang lain.
ya. Sama kita basuh dari atas dulu ya, biar nggak langsung kena muka. Ini tangan kita nutupi ya, untuk mencegah masuk ke mulut, masuk ke hidung dan sebagainya ya. Ambil air, kita basuh dulu ya. Kemudian seluruhnya biar basah semua, basah semua ya. Terus biar semuanya anggota tubuh basah, baik atas ataupun belakang, basah semuanya. Nah, ini belum diapa-apakan, biar basah dulu ya. Jadi biar proses penggosokan ini nggak kering ya. Sudah dibasahi semuanya. Ini nanti ada 2 orang, satu megang gayung sama air, yang satunya membersihkan celah-celah tubuh, baik itu hidung, telinga, sela-sela leher. Orang yang biasanya sudah meninggal ini nanti jenazahnya keluar semua, Pak. Ya Pak ya, saya sudah pernah memandikan, kotorannya itu keluar semua, baik ketiak ataupun semuanya dibersihkan dari atas sampai ujung. Anggota-anggota yang ada selahnya. Ya, tapi prosesnya tadi dengan cara yang lembut, ojo usah. Jangan. Ini memandikan kan aurat harus tertutup. Ya, jadi anggota yang ada celahnya, telinga dibersihkan ya, baik kanan ataupun kiri, leher semuanya ya, kemudian hidung dibersihkan ya semuanya. Ini pokoknya caranya dengan cara yang halus ya, jangan cara yang kasar ya. Semuanya sampai mukanya, biasanya sampai muka pun keluar jenisnya ya, dibersihkan semuanya ya, semuanya. Kalau memang rambutnya kusut boleh dipakai sampo ini. Kalau memang rambutnya kusut kasar, silakan disampo ya. Intinya anggota tubuh yang ada celahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah kepala sudah selesai, anggota kepala selesai, anggota tangan, ketiak ya, kemudian ya ketiak, lipatan, sela-sela jari semuanya dibersihkan, kanan ataupun kiri ya. Kemudian ya, ini kaki dulu sebelum menginjak ke sini, anggota sela-sela kaki ya, apa namanya ini, Jari, ya, tungkar, jari, tungkak, ini bawah dengkul, lipatan intinya ya. Setelah itu kita basuh lagi, kemudian pakai sabun sambil untuk mengurut perut. Ini tadi sini juga sudah pakai sabun. Ini dibersihkan pakai sabun silahkan, nggak pakai sabun silahkan, yang penting kotorannya hilang ya. Setelah itu kita pakai sabun sambil digosok ulang anggota-anggota tadi sambil untuk mengurut perut ya. Pastikan anggota kepala ini lebih tinggi, nggak usah tinggi banget nggak, yang penting lebih tinggi daripada si dubur. Silakan. Fungsinya kenapa ditekuk? Untuk menekan biar kotoran tidak naik ke atas tapi turun ke bawah ya. Dan nekannya jangan pakai tenaga yang kencang. Ini kan perut. Ini jangan. Ini perut itu setelah kita membersihkan Anggota sela-sela ya, sela-sela semuanya sudah dibersihkan, kanan atau baru kemudian kiri, terus kemudian baru perut Oh iya. dibersihkan ya. Tadi dengan cara agak tinggikan ya, untuk menekan perutnya biar keluar ya, kan kalau ada sabunnya kan lebih licin daripada tidak ada. Sambil ditekan, Ya, sambil ada sambil yang ditekan ya. sambil tekan. Nah ini yang membersihkan ini diusahakan keluarganya. Kalau memang keluarganya nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup, silahkan siapapun yang ikut proses pemandian. Tapi kalau ada keluarganya, lebih baik yang membersihkan anggota ini adalah keluarga. Kalau memang ada keluarga, biasanya keluarganya ada yang nggak sanggup, nggak tahan, nggak kuat, ini boleh siapapun, entah itu pak kaumnya ataupun siapa yang membantu dalam pengurusan si pemandian jenazah. Tapi lebih utamanya si keluarga. Tapi kalau di Pekalongan ada juga keluarga yang aku nggak bisa, nggak kuat saya. Ada yang seperti itu juga. Nah, tergantung, berarti ini kondisional ya. Kalau emang ada keluarga yang mau membersihkan, berarti keluarganya dengan cara tadi agak diangkat, dilirit pelan-pelan terus, baik tengah, pinggir semuanya, anggota perutnya dilirit semua. Ini prosesnya paling lama ya. Ini proses paling lama Pak, soalnya walaupun sudah dibersihkan nanti diurut lagi, keluar lagi ya. Berarti ini proses paling lama dan memang butuh kesabaran. Terus santai saja diurut ya, dengan posisi ini lebih tinggi diurut ya, sampai ini. Nah, ini kita buka aja dulu biar kelihatan perutnya.
kepala, sampingnya. Ya, ini kan sambil diangkat, berarti kan ini agak nekuk. Ini kan karena boneka jadi lurus. Ya. Jangan pakai yang keras. Ini jangan. Ya. Pokoknya bagaimana caranya biar selembut mungkin. Ya. Sambil itu jangan terus-terusan Pak. Setelah ini selesai dikasih jeda dulu untuk membersihkan kotoran sekeluarga. Depan disiramin sambil dibersihkan selangkangannya ataupun si anggota sensitif tadi. Ya, sudah sama di belakang juga disiram. Ya. Ya, kemudian di itu lagi. Ya. Ya. Terus biar nggak keluar. Setelah disiram kok si keluarga wis ora metu iki, dimiringkan. Untuk memastikan tidak keluar lagi. Ya, dibersihkan dari belakang biar tidak ada kotoran yang nempel di tempat mandi juga. Disiram. Ya. Itu tadi proses membersihkan dulu pakai air biasa atau air biasa atau sama air sabun. sabun. Air biasa sabun. Itu kan kanan dulu itu Ya. juga dimiringkan juga. Kalau kanan ini kondisional Pak, boleh dimiringkan, kalau enggak dimiringkan juga bisa sampai ke bawah, silakan enggak apa-apa. Yang penting kanan, ya kemudian baru kiri. Kalau misalnya orang kesiram, silakan dimiringkan. Ya, dimiringkan. Nah, Terus baru- kalau misalnya dengan cara seperti ini kok sampai bawah kesiram semua, enggak usah dimiringkan, Pak. Cukup seperti ini saja. Intinya membersihkan Ya, badan untuk semua. membersihkan badan seluruhnya. Ini Pak, kita anggap membersihkan kotoran sudah selesai, walaupun sebenarnya proses memandikan aslinya agak lama ketika membersihkan kotoran. Ya. Untuk pemotongan kuku, rambut ini menjadi perselisihan ulama. Ada yang bilang silakan boleh dipotong kuku-kukunya yang panjang. Ada juga yang bilang tidak boleh dipotong, cuma bolehnya dibersihkan. Yang boleh itu melepas cincin ataupun perhiasan yang nempel di tubuh jenazah. Ya, tinggal kita pakai yang mana, lebih baiknya pakai yang larangan. Ya, yaitu tidak memotong kuku ataupun memotong rambut. Apa adanya, memang kukunya panjang ya dibersihkan aja biar nggak kotor kukunya. Ya, walaupun ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Ya. Setelah kotoran selesai, sudah dibersihkan semuanya, ini seluruh tubuh disabuni semua. Sambil digosok pelan. Baik yang anggota yang bercelah ataupun anggota yang tidak bercelah, semuanya disabuni. Ya, sabun. Semuanya sudah kena sabun semua, baik kanan ataupun kiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sudah kena sabun, baru kita bilas. Kalau di sini bilasnya pakai apa, Pak? Air putih biasa atau air apa? Kalau di Pekalongan pakai keran. ya keran. Kalau di Pekalongan pakainya air yang dicampur pakai daun jambu. Ya. Biar cepat kesat, apalagi Pekalongan sekarang mayoritas pakainya air PDAM, bukan air sumur karena sudah airnya rob asin. Jadi air sumur itu sudah nggak bisa kepakai. Jambu biji kluthuk itu diambil yang paling muda, yang ujung itu dibubuk ataupun di blender, diambil sarinya. Itu kalau di Pekalongan dilarutkan di airnya juga untuk bilas sabun sama kotoran tadi. Bersihkan kotoran ya pakai air yang dicampur daun jambu, membersihkan sabun juga pakai air yang dicampur daun jambu. Men cepat kesat, soalnya airnya air PDAM kalau di Pekalongan. Soalnya sudah mayoritas 80% air sumur biasa sudah tidak bisa dipakai, baik untuk mandi ataupun untuk minum. Kalau air PDAM, apa namanya? Licin. Licin. Lama membersihkannya air, apalagi sabun, lama sekali. Ya. Tapi kalau ini Kalau kan air sumur kan agak cepat gitu. membersihkan yang pertama air biasa. Air biasa. Cuma ketika Ketika bilas air kotoran sama air sabun ini pakai air yang dicampur dengan daun jambu. jambu kluthuk Dan jambu kluthuk itu kalau di Pekalongan, karena tadi kembali lagi airnya air PDAM, karena lamanya baso sabun ini biar kesat ini lama kalau pakai air PDAM. Kalau Makanya sumur dicampur biasa enggak apa-apa. air sumur biasa enggak apa-apa, nggak usah pakai daun jambu. Fungsinya tadi biar cepat kesat saja. Yang air daun jambu tadi itu. Ini kalau di Pekalongan masing-masing soalnya sih karena keadaan. Intinya karena keadaan, karena airnya tadi asin. Airnya asin lengket, nggak enak buat mandi ya, gatel dan sebagainya. Makanya sudah tidak ada orang yang pakai air sumur, semuanya mayoritas pakai air pump dan air PDAM. Itu kalau di Pekalongan. Ya, tadi setelah disabuni selesai dibilas. Kalau di sini berarti pakai air putih biasa. Kalau di Pekalongan pakai air yang dicampur dengan daun jambu. Dari atas kepala semuanya sudah dibilas.
ya, menginjak bagian kanan semuanya sudah selesai, bagian kiri semuanya sudah selesai, kemudian secara keseluruhan tengah. Pastikan sabun ini sudah tidak ada di tubuh jenazah, artinya sudah tidak licin lagi. Paham ya? Sudah tidak licin lagi. Nah, sudah keset ini tubuh jenazah, sudah bersih, sudah keset. Ya. Setelah dibilas, setelah proses tadi pengasihan sabun sudah dibilas, maka proses selanjutnya air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau sini biasanya pakai apa, Pak? Air putih biasa, karena tidak ada bidara. Kalau di Pekalongan sebagian ada, sebagian tidak. Karena sebagian warga juga ada yang menanam tanaman hias daun bidara. Ya, kalau memang ada daun bidara, itu pakai yang masih asli murni dari pohonnya, dengan cara ditumbuk ataupun di blender, diambil sarinya. Daun yang Karena sunnahnya itu memandikan jenazah itu pakai dua, daun bidara sama kapur baru. Kalau nggak ada, memang nggak ada, silahkan nggak apa-apa pakai air putih biasa. Ya. Ya, kapur baru nanti terakhir. Ini daun bidara. Semisal daerah kita nggak ada, bisa kita siasati dengan beli online tadi yang bubuk tadi ya, untuk mensiasati biar kita mengikuti sunnah pakai daun bidara. Karena memang nggak ada tanaman bidara ya pakainya sebut daun bidara yang dicampurkan, yang dilarutkan biar kita mengikuti sunnah. Kalau memang nggak ada, bubuk pun nggak ada, ya silakan pakai air putih biasa, nggak apa-apa. Karena memang tidak ada. Ini kita anggap ada ya, kita anggap ada daun bidara dan sudah kita larutkan di air. Jadi diusahakan ada wilayah Purworejo sudah ada barang Sudah ada. bisa. Insya Allah kalau kita beli bibitnya pun murah, banyak bibit ya, nanti kita tanam ya, diusahakan setiap warga punya tanamannya sendiri, dan itu salah satu tanaman yang bisa mengusir jin ya, daun bidara. Kita ambil bagian atas terlebih dahulu ya, diratakan ya, kita tutupi biar tidak masuk ke mulut ataupun ke hidung ya. itu proses membubuhkan sudah Yes. Ini proses mewudukan boleh setelah mensabuni, boleh juga nanti ketika terakhir. Setelah kita bersihkan dari sabun, bilas ini Pak ya, kita wudukan dulu boleh. Setelah selesai memandikan, kita wudukan juga artinya boleh. setelah kapur barus. Setelah kapur barus. Nah, biasanya kalau saya setelah membilas sabun, ya, setelah bilas sabun, si keluarga suruh ngecek lagi keluar atau tidak. Kalau keluar kita bersihkan dulu. Ya, setelah dipastikan tidak keluar baru kita wudukan. Wudunya pakai rukun-rukunnya saja. Nah, kita basuh mukanya dulu 3 kali, basuh lagi mukanya ya, selamat sampai 3 kali. Kemudian kita basuh tangan sampai ke siku ya, tangannya mana tangannya. Nah, kita basuh, kita ambil air, basuhkan 3 kali juga, kanan 3, kiri 3. Kemudian kita ambil air, usapkan kepala ya, maju lagi. Setelah itu baru kaki. Kita pakai yang wajibnya saja, ada 4. Tadi apa lagi coba yang 4 itu? Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini sudah sekalian sama telinga. nah, nanti sekalian berarti sama telinganya ya. Pak ya, sampai sini paham ya, untuk mewudukan ya, kita pakainya yang wajib saja karena jenazah tidak bisa kumur-kumur ya, kita pakainya yang wajibnya saja. Setelah diwudukan selesai baru pakai daun bidara. Ini tadi sekali lagi, wudu boleh di awal, artinya setelah proses pembersihan kotoran disabuni tadi ya, ataupun boleh nanti terakhir boleh ya. Setelah diwudukan selesai kita basuh pakai daun, air yang dicampur dengan daun bidara. Basuh dulu kepala ya, sambil diratakan leher-lehernya juga semuanya biar kena ya. Kemudian anggota kanan basuh semua sambil di apa namanya, dielus-elus biar rata. Anggota tubuh yang tidak kena pun biar terkena. Terus kanan 3 kali ataupun 5 kali ya, kemudian kiri ya, sama prosesnya Belakang ya, miring. termasuk juga yang belakang. Kalau seandainya yang belakang ini tidak terkena, boleh kita miringkan ya. Kalau kita anggap yang belakang terkena, tidak usah kita miringkan ya. Kanan sudah, kiri sudah 3 ataupun 5 kali penyiraman
Ya, setelah kapur barus selesai, baru yang terakhir adalah apa tadi? Kapur barus. Ya, kapur barus, air yang dicampur dengan kapur barus. Prosesnya sama dengan penyiraman, Masih diusap-usap juga. masih Apa sama. Langsung ya. Bukan langsung Fungsinya diganti. diusap untuk meratakan saja, Ustaz. Untuk meratakan anggota yang tidak kena biar tak kena. Ya. Kepala, kemudian kanan 3 ataupun 5 kali, kemudian kiri 3 atau 5 kali. Sudah selesai, kemudian kita ambil kain yang kering. Ya, kita ambil kain yang kering untuk menggantikan kain yang basah ini. Ya, ini seandainya saja kain yang basah, ini kan yang baru. Ini yang basah. Nah, Berarti ini yang baru itu digantikan dulu. dipanjangkan. Dipanjangkan. Ditaruh dulu. Set. Yang ini ditarik, keluarin, masukin ke embernya. Nah, ini cara pengeringannya jangan seperti kita ngeringkan ketika habis mandi. Kalau kita habis mandi kan di Oh, ini beda dengan kalau ini jenazah untuk enggak. pengeringan ya, Ini untuk pengeringan. Handuk Pak. bukan handuk. Nah, kalau handuk nanti untuk mengeringkan kepalanya. Nah, ini untuk mengeringkan Oh, ini cukup memang dicepeli segini. Ya, anggota yang ada celahnya. Ya, seperti jari. Ya, kalau kainnya sudah basah diganti dengan kain yang kering lagi. Ya. Ya. Kalau sudah ini dimiringkan. Satu. Fungsinya apa untuk memiringkan tadi? Untuk meminimalisir kotoran nanti biar nggak keluar lagi. Kasih kapas. Anggota Ini kan masih tubuhnya. basah air. Nah, Berarti ini pakai kan handuk. ini kan dimiringkan toh, Pak. Satu untuk memasukkan kapas, yang kedua dikasih kain ini lagi untuk lewat bawah biar ini enggak basah. Nah, intinya ininya keringkan, tubuh jenazah juga dikeringkan pakai kain ini juga. Jadi kain ini nanti double, bawah satu, atas satu. Biar Nah, tubuh itu jenazah pun kering. atas satu itu pun untuk mengeringkan. Untuk mengeringkan. Nanti tetap diganti. Atas Nanti tetap diganti. ganti lagi ketika mau Diganti. memindahkan ke tempat apa namanya pengkafanan. Berarti Ini ada makanya butuhnya kain 5 lumayan paling banyak. Ya, tadi satu untuk proses pemandian, Ya. kedua untuk mengeringkan ini atas, Kedua. ketiga bawah. Nah nanti kalau udah basah ganti lagi sampai Terus bawah benar-benar ganti kering. lagi. Ya sebutuhnya secukupnya untuk mengeringkan. Intinya mengeringkannya jangan digosok. Ini jangan. Cukup dicepeli ya, intinya gini aja. Anggota-anggota yang ada celahnya dicepeli. Ya. Kepala pakai handuk kecil biasanya dikeringkan. Ya. Sama pipi-pipinya dibersihkan, ya, dikeringkan. Ya, setelah dikeringkan disisiri. Ya. Ini kalau sudah, kalau yang putri kan Kalau yang putri setelah dikeringkan seperti ini, rambutnya juga sudah dikering, biasanya dikepang, dibawa ke belakang. Kalau rambutnya panjang, kalau rambutnya pendek, tidak usah dikepang karena tidak bisa, cukup dibawa ke belakang saja, biar tidak terurai masuk ke muka. kalau kepang berarti kan kepang Ya, 3 ya. kepang 3, kiri kanan, belakang 1 nanti disatukan. Intinya ketika pengkafanan selesai nanti dimasukkan ke yang lahat, rambut ini enggak ke depan, enggak kemana-mana. Intinya satu Biasanya arah kalau ke di sini belakang. juga sini cara apa putri apa Mas jadi. Saya Itu sing nurutok sing ini Apa namanya? Banduk. Banduk. Nah, banduk. senes, bandul tapi yang kain loh. Apa Cacu. ciput. Apa? ciput. Semacam Nah, ciput kain. Nah. Nah, kalau semisal untuk kain silakan enggak apa. Oh, ciput cuma Ciput kayak bandana. Dibuatkan ciput. Nah, Nanti kan rambutnya ke intinya fungsinya kenapa dikepang biar enggak masuk tidak ke muka saja. tidak terurai. Ya, tidak terurai kemana-mana, ya tetap di belakang. Setelah dikeringkan sudah dipastikan kering semua depan ataupun belakang, baru diangkat dipindahkan ke tempat pengkafanan. Ada yang ditanyakan dulu proses pemandiannya. Ini masalah memandikan kan harusnya ada tim putra maupun Putri, putri. nggih. Jadi seandainya kita belum siap tim putri umpamanya,
apakah boleh diwakili dengan diputar? tetap tidak bisa. Walaupun Khusus keluarga. walaupun itu keluarga anak dewe meninggal kok ibu tetap tidak bisa, Tidak bisa. tidak boleh ya, kecuali ini ada pengecualian suami istri. Suami boleh memandikan jenazah istrinya, ini pun masih menjadi perselisihan ulama. Berarti dua. Ini pun masih menjadi perselisihan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau dilihat dari hadisnya, hadis Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, seandainya engkau meninggal, saya yang akan memandikannya. Sama dengan Ali kepada Fatimah. Ya, kalau seandainya engkau meninggal, maka saya yang akan memandikan. Dan seandainya kalau saya yang meninggal dulu, maka engkau yang akan memandikan. Ini untuk suami istri, ya. Anak perempuan boleh dimandikan sama ayahnya, ini pun ada batasannya. Kalau anak itu masih kecil, belum balik, masih bayi, ya, ini boleh. Ini pun tadi kembali lagi masih menjadi perbedaan pendapat, tapi kita ambil amannya saja, laki-laki diurusi oleh laki-laki, perempuan diurusi oleh perempuan. Ya, lebih mudahnya. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Sudah ada tim ya. Tim perempuan. Memiliki keluarga Pak. Keluarga biasa. Sama tetangga yang perempuan. Perempuan. Tapi tetangganya perempuan. Ya, perempuan. Saudara, Sampai keluarga. sampai yang apa-apa pun di sini perempuan. Perempuan. Oh, kita hanya cara-cara ini dulu tiga. Ya benar. Ya kalau perempuan khusus memang perempuan. Entah itu ibunya, entah itu saudara perempuannya, semua perempuan. Gimana monggo Pak Ustaz? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kaitannya dengan Ataupun memandikan mau dari- praktek sendiri, nanti saya perhatikan. Kalau tadi ketika memasukkan kalian itu ini muka harus dibuka. Ya. Ini pun masih menjadi perselisihan pendapat Pak. Kalau di Arab ada yang tidak dibuka sama sekali, sampai talinya pun tidak dibuka. Ya, karena ini menjadi adat, menjadi kebiasaan orang Indonesia dibuka, itu harus dibuka untuk dihadapkan ke kiblat. Tapi selama ini saya belajar belum mendapatkan dalil harus dibuka talinya, harus dibuka mukanya. Ini tidak ada dalil. Tapi dalam usul fikih al adatu muhakkamah, suatu adat yang baik itu bisa jadikan patokan hukum. Kalau dibuka itu biasanya kan ditempel ke Lemah. Itu karena sudah menjadi kebiasaan dari Ini dulu. aja Orang-orang katanya Indonesia. dipancatin ke tanah ininya. Iya. Ya makanya tadi kembali lagi karena ini itu adat. Karena saya belum mendapatkan Ya, kalau dalil. di sini kalau nggak dibuka ini dalam pikiran dalam benak orang-orang pun Nanti, juga tadi pocong. Iya, arwahnya nggak tenang kalau nggak dibuka. Ya, ini Kalau pocong ini mesti bukaan. Nah, pocong itu kan rasa serem. ya, bener Pak. Pocong pun bukaan. Jelas sudah di pocong malah dibuka loh. Talisnya di atasnya. Ya. Walaupun ketika pemasukan ke liang ini misalnya liang di situ kita masukkannya dari samping seperti ini, tetap yang diterima kepala dulu. Yang diterima oleh si pemasuk itu kepala dulu, kemudian anggota tubuh selanjutnya. Jadi misalkan dari sana tidak mungkin. Nah, dari sana kok tidak memungkinkan, ya Ini boleh kan dari dari sebelah sini. samping kan. Yang di Yang situ- jelas kalau dari sana nggak bisa Pak. Oh iya ya. Yang jelas kalau dari sana apa namanya, misalnya sini Karena makan, posisi- kemudian jenazah sini nggak bisa. Posisi yang Karena si penerima jenazah menghadap ke depan ke kiblat. Paling tidak bisanya kalau nggak dari sana ya dari sebelah baratnya. Situ liang lahat kita angkat dari sini. Tetap yang diterima Tetap yang kepala. diterima kepala dulu. Jadi terlebih dahulu. posisinya miring. Nah, miringkan kepala dulu. baru ke sini. dan kaki. Nah, sing menerima dari sebelah sini nih. Ya, yang Ya, penerima kan dari dari sebelah situ. sini. Kalau dari sebelah sana Dari nanti sini repot kan, Pak masukannya. nah, makanya kepala dulu kan saya dulu yang Nah, yang terima. Nanti biasanya 3 orang. kepala kaki Nah, kan terus terus anu Nah, selanjutnya. Itu berarti melangkahi yang dilarang atau enggak?
Mayat yang dilakukan kan di bawah itu kan. Ya ini kan laharnya di sini. Hanya di sini. Kita Kan di sini yang menerima kan di bawah otomatis. Nah, di bawah. Apakah mayat yang melewati kepala yang di bawah apa Enggak, Pak. di depannya Ya, maksudnya? maksudnya di depannya, makanya kalau dari sebelah sananya si penerima enggak bisa. Coba dipraktekkan. Berarti yang menerima kan di sebelah situ ya. Nah, ini diangkat. Siapa ini? Diangkat dari sana, dari sana. Tiga. Sing nerima tiga sini. Aku sing nerima ya. Ini kalau dari sebelah sini Pak ya, yang diterima kepala dulu. Ini biasanya ada poncotan, Ya, pegang poncotannya. Kalau yang sebelah situ Ya, ya, seperti ini. bukannya nanti ketika di Ya, bawah. ketika di bawah. Enggak usah. Tapi itu kondisional Pak. Dirangkul Pak. Dirangkul. Ya, itu. Jadi ketika meletakkan ini sudah posisi rangkulan. Enak. Kalau cuma dari bawah nggak bisa Pak. Kalau ini Jangan rangkul Pak. Satu di bawah, satu atas. Nah, kiwane nang dhuwur. Ya medun terus. Ya gledake lan-lan. Nah, dibuka pocongnya. nah ini kan kondisi normal ya. Nah, kalau kondisi Sana tidak mepet. mungkin kan posisinya Berarti di sebelah sini kita angkat, si keranda ditarik. Keranda ditarik. Diangkat tok. Diangkat tok. Kita coba Pak, kita itu di angkat. samping kan, di samping. Nah, Dan kita di angkat. sana. Kita angkat seperti ini. Ini Kerandanya. orang 3 orang Pak ya. Kerendane Ini cukup. keranda ditarik dulu Pak. Nah, Kita anggap situ aja Pak. Angkatnya biar nggak terlalu geser. Ini umpama seperti ini Pak ya. Ini siapa yang menerima? ini Ya. berarti Coba, ini kan saya turunin. antum sini, ini sini Ya. aja. Ini kan baru Ini kan- diangkat, keranda ditarik. Ini kasihkan dulu. Oh, yang Ada sebelah. yang dari sono, yang Pocongnya cekel, apa namanya dipegangin. Nah, Kualik, tangannya kualik. ini nanti megang di sini. Kiwane nang dhuwur. Nah, sini satu. Sing tengah nang Nah, yang tengah rangkul sama yang belakang rangkul. Jadi yang menerima solo dulu. Salah. Tangan. Terus miring ke yo. J. Yes, boleh dibuka pocongnya. Sana. Ya ana jane nanti. Untuk pengkafaran pemandian untuk yang mau ditanyakan dulu. Sambil santai aja Pak. Itu nyiramnya dari atas ke bawah. Dari atas kepala dulu, kemudian ke bawah. Jadi Dan ketika nyiram kepala jangan langsung siram seperti ini Pak. tutup bisa. Kasih penghalang biar nggak masuk ke hidung ataupun ke mulut. Itu ya, dilepas. Pak Kaum. Enggak, jenengan mau praktek Om? Pak Kaum. Pak Kaum udah biasa. Pak Kaum biasa ya. Jenengan monggo. Udah berapa? Bacaan apa niki? Cukup bismillah. Ya. Dur. Dibasahi semua. Kanannya dulu, kanannya dulu, kanannya dulu. Kanannya ngendi sing kene. Kanannya si jenazah gini Pak. Gini. Ini sini nih. Wis pokoknya kanan dulu. Awali dari kanan. Kanan dulu. Sudah cukup. Basah semua. Air, sabun.